Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah karena atas seluruh nikmat limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terpenting dari itu semua, Allah masih menganugerahkan kita nikmat yang terbesar, yakni nikmat hidayah. Hidayatul Islam, nikmat hidayah di atas agama Islam. Kemudian nikmat hidayatul sunnah, nikmat di atas sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sering kami sampaikan nasihat dari Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Manaqib Imam Ahmad, biografi beliau. Ini sering kami sampaikan bahwasanya ada seseorang dari murid Imam Ahmad berdoa, Hayyakallah ya Aba Abdillah alal Islam. Hayyakallahu, semoga Allah menghidupkan engkau wahai Aba Abdillah, itu kunyah beliau, di atas Islam. Qala, kemudian Imam Ahmad berkata, was sunnah, dan di atas sunnah. Jadi tidak hanya cukup di atas Islam, karena mesti ya seorang itu beragama di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mengaku Islam banyak, namun orang yang meniti menempuh jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak yang sesuai dengan baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beragama, beribadah dengan cara manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah dari perkataan apapun di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang pertama surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Maka manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah taqdimun naqli 'alal aql, mengedepankan nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang dinukilkan dari Allah dan Rasulnya, daripada akal,
daripada ra'yu, daripada pendapat. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengajak manusia beragama di atas dalil, tidak mengajak manusia beragama di atas pendapat gurunya, pendapat organisasinya, pendapat mazhabnya. Karena sekarang lagi marah orang-orang kembali kepada mazhab. Dia sangka bahwasanya mazhab itulah manhaj salaf. Ya, maka kita tanya, apa yang dimaksud dengan salaf? Dan apa yang dimaksud dengan mazhab? Terkadang orang tidak paham apa itu mazhab, apa itu salaf. Maka masyarakat muslimin yang diberikan oleh Allah, ya, salaf itu adalah secara istilah maknanya adalah orang-orang yang berjalan di atas metode beragamanya atau metode beragamanya orang-orang terdahulu. Itu salaf. Salaf itu secara bahasa artinya man kana qablana, siapa saja sebelum kita, yang telah mendahului kita. Maka manhaj salaf, ya, itu adalah cara beragamanya orang terdahulu. Siapa mereka? Rasul dan para sahabatnya, tabi'in, yang mengikuti mereka dengan baik seluruhnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang terdahulu, yang pertama kali, yang awal-awal, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ansar, sahabat yang di Madinah, walladzina tabauhum, dan siapa saja yang mengikuti mereka bi ihsan. Itulah, ya, salaf itu. Sedangkan mazhab itu adalah pendapat yang telah dibakukan oleh murid-murid, ya, para ulama yang diklaim sebagai imam dalam satu mazhab. Contoh, ya, hasil ijtihadnya Imam Syafi'i itu dikumpulkan, dipelajari, itu disandarkan kepada Imam Syafi'i, disebut dengan istilah mazhab Syafi'i. Mazhab itu bukan agama. Zaman dahulu mazhab itu adalah metode belajar. Nah, sekarang orang telah menjadikan mazhab itu agama. Ya, Bapak mazhabnya apa? Oh, kalau saya enggak, Pak, mazhab saya seperti ini. Seolah agama itu tidak lagi diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka menyangka kita ini bodoh semuanya. Seolah-olah Al-Quran dan Sunnah itu hanya untuk orang mujtahid. Seolah-olah Al-Quran dan Sunnah itu adalah untuk orang cerdas. Kalau seperti itu, hadirin yang diberikan oleh Allah, ya, maka untuk apa Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah itu kalau susah betul dipahami? Padahal Allah sendiri mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa'al min muddakir. Maka sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Ya, adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau mempelajarinya? Karena sekarang ini fitnah luar biasa, ya, adalah fitnah fanatik mazhab. Ya, seolah-olah mazhab itu dianggap menjadi sebuah agama, ya. Padahal mazhab itu hanya metode saja dalam mempelajari agama, metode. Ya, orang belajar dengan gurunya, gurunya ternyata belajar dengan gurunya nyambung kepada Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan murid-muridnya
untuk mengikuti mazhabnya, tidak pernah. Dan imam mazhab yang empat semuanya sepakat bahwasanya yang diikuti itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan idza shahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku. Artinya pelajarilah agama ini berdasarkan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mazhab manapun kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita terima. Maka mazhab manapun kalau seandainya dalilnya lemah atau tidak sesuai dengan dalil, bertentangan dengan dalil, maka kita tolak. Nah, orang sekarang yang ta'assub mazhab menganggap tidak ada, semua mazhab itu berdasarkan dalil. Maka kita tanya, bagaimana dengan pendapat dalam mazhab Hanafi yang membolehkan nikah tanpa wali? Apa dalilnya? Coba sebutkan dalil yang masuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana hadisnya? Ternyata itu pendapat yang lemah. Sedangkan dalil dari hadis yang sahih Nabi mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah itu melainkan dengan wali. Artinya jangan memaksudkan mazhab, jangan menyamakan dia seolah-olah adalah firman Allah atau sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan belajar mazhab tidak apa-apa, ya kan, tapi jangan jadikan dia seperti agama. Jadikan dia metode saja. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini fitnah yang terkadang ada terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana kita masih pada bab tentang sebab kekufuran Bani Adam meninggalkan agama mereka dan ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Itu bab yang kita bahas. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bacakan dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini sahih dari Imam Ahmad Ibn Tirmidzi. Sekarang masuk kepada hadis yang berikutnya, dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa li muslimin an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari telah meriwayatkan Imam Muslim, yakni hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, halakal mutanatti'una qala salasan, akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, rahimahumullahu jami'an. Yang artinya dari Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'un. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-mutanatti'un? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwasanya orang-orang yang melakukan tanattu' ini jatuh ke dalam kecelakaan. Maka maksud dari al-mutanatti'un disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, al-muta'ammiquna fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Al-mutanatti'un itu adalah orang-orang yang berlebih-lebihan, mendalam-dalamkan
melampaui batas dalam segala sesuatu, baik dalam ucapan dan peribadahan dan yang selainnya. Jadi al-mutanaqqi'in itu artinya adalah al-muta'ammiqun, yang artinya orang yang melampaui batas dalam segala sesuatu, baik dalam ucapan, dalam ibadah dan yang selainnya. Kemudian dalam kitab syarah yang lain, dalam kitab Al-Qaulul Mubin, Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan al-mutanatti' ya, itu adalah huwal muta'ammiq wal mutaqa'ir wal mutasyaddiq. Jadi yang dimaksud dengan orang yang melakukan tanattu' atau mutanatti' itu adalah orang yang mendalam-dalami, berlebihan dalam berbicara, itu al-muta'ammiq. Kemudian al-mutaqa'ir ya. Kemudian al-mutasyaddiq ya, adalah orang yang berbicara melampaui batas dan difasihkan dalam berbicara. Ya, contoh ada orang yang ingin fasih, terlihat fasih ya, maka dia mengucapkan ain melampaui batas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Ini termasuk tanattu', termasuk mutanatti' ya, orang yang melampaui batas dalam berbicara. Yang wajar-wajar saja, jangan berbicara ya tidak memperhatikan pembicaraan kaidahnya, itu jangan, itu termasuk orang yang menyepelekan, dan jangan pula ya berlebihan. Maka Nabi mengatakan celaka, artinya ini menunjukkan perkara yang tidak dibenarkan. Maka kita diperintahkan untuk selalu ya di pertengahan, Pak. Tidak terlalu melampaui batas dan tidak pula menyepelekan. Sawa'un kana fil kalam aw fil af'al, baik dalam perkataan atau perbuatan. Fa huwa halikun, maka pelakunya celaka. Hatta walau kana dzalika fil aqwalil mu'tadati, walaupun hal itu dalam ucapan yang biasa kita ucapkan, yang biasa diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya seorang berlebihan, baik, kalau berbicara ya dilebih-lebihkannya ya, membebankan dirinya dalam berbicara. Ini hadirin yang Allah muliakan, maka ini hal yang tercela dan termasuk juga dalam ibadah. Dalam ibadah, berlebihan dalam ibadah, artinya dia beribadah ya menambah-nambah, sudah di atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam ibadah. Itu termasuk ya, termasuk dengan termasuk yang Allah katakan mutanatti'un. Contoh, ketika berzikir Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ingat Allah, tenang, zikir ya. Contoh ya, habis salam Rasulullah mengajarkan sahabatnya istighfar 3 kali. Istighfar salasan. Yes. Rasulullah itu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian beliau mengajarkan kepada sahabatnya mengucapkan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, boleh ya. Karena ada perintah dari beliau untuk mengucapkan doa itu. Kemudian beliau mengajarkan untuk bertakbir. Ada beberapa riwayat, di antaranya 33 kali, ada pula riwayat 10 kali gitu. Kemudian ya beliau membacanya sendiri-sendiri dan tidak memandu
dan tidak memimpin dalam zikir. Ini ya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ya ada orang yang melampaui itu, ya kemudian dia buatlah bacaan-bacaan yang tidak mendasar, yang tidak ada ketentuannya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia buatlah bacaan-bacaan zikir yang dibaca dengan cara-cara yang tidak jelas dan dengan hal-hal yang berbatas. Ya Pak, contoh dibaca keras-keras, ya tahlil, la ilaha illallah, ya. Kemudian dipimpinnya dan dibaca dengan tidak jelas, la ilaha illallah, la ilah, gitu ya. Ini tidak ada, ini melampaui batas. Ya, maka Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan dalam ibadah, dia buat ketentuan-ketentuan baru atau meninggal di sebagian tempat ya. Yang kita dianjurkan adalah sholat jenazah, sholatul janaiz, sholat jenazah. Nah, ini dibuatnya pula ketentuan sholat hadiah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nak memberikan hadiah berupa sholat, maka nggak ada. Maka yang namanya sholat tidak ada yang namanya dihadiahkan, tidak. Karena sholat itu ibadah sendiri. Tidak boleh kita menggantikan sholat, nggak ada. Misalkan orang tua kita sakit, ya usah aja sholat, saya yang menggantikan. Ya, tidak dibenarkan. Ini bid'ah. Ini tanattu', ini melampaui batas dalam ibadah yang diancam oleh Nabi. Celaka kata Nabi orang-orang yang melampaui batas tersebut. Kemudian dalam salawat telah diajarkan oleh Nabi lafaz salat ini begini, gitu. Dalam seluruh ibadah, dalam umrah begini, gitu ya. Ini ketika sa'i atau tawaf, yuk kata mutawifnya, ya kita salawat badar, tola'al badar, bid'ah. Ini adalah yang dimiliki oleh Allah. Maka nggak boleh itu tanattu. Karena orang yang melakukan bid'ah itu berarti dia menganggap dia lebih hebat daripada Nabi. Kenapa? Karena Nabi nggak melakukan, dia melakukan. Berarti apa? Dia ingin merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau kita diam di situ, Pak, ya berarti kita membenarkannya. Sampaikan, tidak boleh itu, Pak. Ya, tidak boleh. Kenapa? Ini bahaya. Apalagi maksiat. Bid'ah itu harus kita yakini, bid'ah itu adalah maksiat. Kenapa maksiat Pak Ustaz? Yang bilang maksiat bukan Pak Ustaz, Pak. Yang bilang maksiat Rasul. Rasul mengatakan dalam hadis Muslim, iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, kata Nabi. Hati-hati. Iyyakum itu kalimat tahdzir, gitu ya. Peringatan keras dari Nabi. Hati-hati kalian melakukan perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Sesat bid'ah. Setiap bid'ah dalam agama ini sesat. Tapi Imam Syafi'i kan mengatakan ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang mahmudah, terpuji. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah bid'ah lughawiyah, duniawiyah. Yang baik bid'ah itu kata Imam Syafi'i, bid'ah dalam masalah dunia. Sekarang nggak ada pesawat, dulu nggak ada pesawat, sekarang ada. Itu yang bid'ah yang baik Imam Syafi'i. Ya kan? Karena tujuannya untuk kebaikan, untuk memudahkan ibadah. Bukan dalam ibadah mahdhah, ibadah ritual kita. Kalau ada yang bid'ah yang baik, Pak, bebas orang mau bikin ibadah baru. Makanya ada ibadah bid'ah sholat hadiah. Ini saya pernah ditanya di kampung-kampung, ya, Pak Ustaz, ya, kalau ada orang meninggal di kampung kami, Pak Ustaz, ada sholat 2 rakaat sendiri, sholat apa tuh, Pak? Katanya sholat hadiah. Habis itu kita dikasih duit,
Ya, dari mana? Kalau ada bid'ah hasanah dalam perkara ibadah, dalam perkara ritual, dalam perkara agama, akan banyak agama akan diubah-ubah. Nanti dibuat pula orang ya, jangan hanya di masjid aja sholat sunnah, masuk masjid, tahiyatul masjid, udahlah ya. Nah, pulang ke rumah, sampai di rumah sholat sunnah, ya Allah, sholat apa? Di sholat istri nanya, Pak, tadi sholat apa? Tahiyatul bait, sholat tahiyatul untuk rumah kita, supaya berkah pula rumah kita ini. Nah, kita kasihlah sholat 2 rakaat, sholat penghormatan terhadap rumah, akan muncul berbagai bid'ah. Na'udzubillah. Maka bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Bid'ah itu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Jadi iblis cintai betul. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu tidak merasa salah, dia merasa berpahala. Sementara pelaku maksiat dia tahu dia salah, sehingga ada kemungkinan dia akan bertobat. Ini luar biasa sekarang, Pak. Yang bid'ah, ya apalagi kita di kampung-kampung, na'udzubillah min dzalik, bid'ah. Minta ampun kita. Itulah tugas kita menjelaskan. Ya. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi kesyirikan, karena syirik ini bid'ah juga. Bedanya bid'ah akidah, bid'ah i'tiqadiyah gitu. Maka untuk itu ya kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu ya. Allah bimbing hati kita untuk tidak melakukan ini ya, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar sekali. Ini masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Ini pelajaran dari hadis ini, Pak ya. Maka celaka ternyata orang yang berlebihan dalam agama. Karena yang disuruh itu jangan melebihkan, namun menjalani apa yang sudah ada saja. Karena agama ini, Bapak Ibu, sudah sempurna. Semenjak kapan sempurna? Semenjak turunnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan itu di zaman Nabi. Dan itu ayat terakhir turun, dan setelah itu beberapa saat atau beberapa bulan setelah itu meninggal Rasulullah. Ya, yaitu ayat tentang kesempurnaan Islam. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Sudah sempurna. Yang namanya sempurna tidak membutuhkan tambahan. Sudah lengkap. Jadi ibadah-ibadah semua, praktek ibadah sudah lengkap semua. Tinggal kita mempelajari saja yang telah disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sudah ditulis oleh para ulama, kitab hadis dicetak. Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi, ya, dibuat aplikasi-aplikasi PDF dan semuanya. Ini semua adalah untuk memudahkan kita belajar. Namun masih banyak juga kaum muslimin malas belajar. Padahal sarana sudah banyak. Luar biasa sarana sekarang. Ya, di mana-mana ada kajian, bahkan ada kajian online juga. Maka marilah kita gunakan ya untuk menambah ilmu kita sehingga kita beramal di atas ilmu. Karena kita dilarang oleh Allah untuk melakukan ibadah tanpa ilmu, sehingga kita wajib untuk beramal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, ya, ini ayatnya sering ya kita bacakan. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm." Janganlah engkau katakan, itu termasuk mana takfu, dan janganlah engkau amalkan gitu ya, ma laisa laka bi'ilm, yang engkau tidak ada ilmunya, kata Allah. Ini menunjukkan apa? Belajar ilmu agama itu wajib, ya. Karena kita dilarang oleh Allah untuk berbicara agama, mengamalkan agama tanpa ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul itu. Kemudian kesepakatan para sahabat, sunnahnya para
sahabat. Itu ilmu. Itu dasar hukum Islam yang disepakati. Ini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, Rasul bersabda 3 kali dalam hadis ini. Jadi Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas. 3 kali Nabi sebutkan. Ini menunjukkan yaitu hal yang sangat penting. Celakalah orang-orang yang melampaui batas, celakalah orang-orang yang melampaui batas. Ay qala hadhil kalimata salasa marratin mubalaghatan fil iblagh wa ta'lim. Rasulullah mengucapkan hadis ini 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang melampaui batas, sampai 3 kali. Ya, ini adalah bentuk mubalaghah, bentuk penegasan, ditekankan oleh Nabi fil iblagh, ya, dalam menyampaikan hal yang berkaitan dengan perkara maupun batas. Nabi ingin betul-betul ini perkara harus ditawanti-wanti. Artinya jangan sampai kita terjerumus dalam hal ini gitu. Makanya diucapkan sampai 3 kali oleh Nabi. Maka kalau ada ya Nabi mengatakan sesuatu itu Pak, diulang lagi ini menunjukkan itu sesuatu yang penting sekali. Ya, seperti sahabat, ya. Pernah sahabat minta nasihat, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beri aku nasihat. Beri aku nasihat, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan la taghdab. Diulang lagi sampai 3 kali, beri aku nasihat, sama nasihat Nabi, la taghdab, jangan kau marah. Ini menunjukkan, ini contoh lain Pak, ya. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan yang diulang-ulang oleh Nabi itu adalah perkara yang amat sangat penting. Makanya umat Islam itu nggak boleh pemarah, jangan, nggak boleh pendendam. Itu sifat orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana firman Allah yang sering kami sampaikan juga, ya di tempat lain, ya. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat berapa Pak? Ya 123 kalau nggak salah, ya. Jadi Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Pertama kali Allah menyuruh kita untuk cepat-cepat minta ampun. Jadi Allah menyuruh kita istighfar. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada Allah. Allah menyuruh kita jangan ditunda-tunda, istighfarlah langsung kepada Allah. Dan bersegeralah mengharapkan surga. Dengan apa surga itu kita usahakan? Dengan amal soleh, dengan sedekah kita, dengan ibadah kita, dengan kebaikan kita, ibadah hablum minallah, ibadah mahdhah atau ibadah sosial, ibadah muamalah, dan dengan senyum kita. Ini senyum ini sedekah juga. Kita nggak punya uang misalnya, ya, uang pas-pasan saja. Namun tetap Rasul menyuruh kita bersedekah, yaitu dengan minimal senyum. Kalau nggak bisa ngasih, ya minimal kita senyum. Ini ada juga di antara kaum muslimin senyum saja pelit. Duit nggak ngasih, senyum aja juga pelit juga. Ada juga, ya Allah, Subhanallah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka surga itu untuk siapa? Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin", untuk orang yang bertakwa. Bagaimana sifatnya? Dijelaskan oleh Allah bahwa sifat orang yang bertakwa itu. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau sempit sesuai dengan keadaan kesanggupannya. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz. Apa artinya Pak? Orang yang mampu menahan amarah. Jadi tidak memarah dia.
Tidak meledak-ledak marahnya, dia tahan, dia mampu untuk marah, mampu dia. Apalagi bos, ya, atasan, mampu untuk membentak bawahannya, mampu untuk memaki bawahannya. Apalagi bawahannya, nah marah-marah sama bos itu nggak tahu diri namanya. Bapak Ibu yang dirahmati, jadi orang yang bertakwa itu seperti itu sifatnya. Dia mampu marah, dia punya emosi, namun karena sifat takwa kepada Allah, takut kepada Allah, ditahannya. Makanya Allah mengatakan wal kaziminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Jadi jangan bangga orang baik, maka ada orang yang bangga dia punya sifat pemarah itu bangga. Ya saya dulu nggak, saya hajar saja, saya marahi dia, saya bentak-bentak, bangga pula dia. Padahal itu tercela. Padahal itu bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat itu kata Rasulullah, laisa syadidu bisurah. Orang kuat itu bukan orang suka berulat hebat dia, tenaga. Akan tapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengontrol amarahnya ketika memuncak kemarahannya. Dia tahannya, slow dia. Ini sudah dimaki-maki dia, ya. Wah, ya, lawan bicaranya sudah berkuar-kuar, ya. Sudah bentak-bentak dia santai saja. Bukannya dia nggak berani balas, padahal dia sanggup juga. Orang maki satu, mungkin dia 10 dia maki orang itu, dia caruti orang itu. Namun karena dia takut kepada ditahannya. Karena karena Allah. Biarlah orang menyakiti perasaannya, biarlah orang menghinanya, namun dia tidak mau menyakiti perasaan orang, menghina orang karena dia takut dihisab oleh Allah. Itulah orang yang bertakwa itu. Ini dirinya yang mulia kepada Allah. Kemudian apa lagi kata Allah? Wal afina anin nas, orang yang memaafkan manusia, tidak pendendam dia, Pak. Karena yang pendendam ini sifat siapa? Itulah yang kekal di neraka besok, yang dikasih Allah umur panjang sampai di kiamat. Siapa? Iblis itu pendendam, dendam dengan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam tidak tahu salah apa-apa. Apa salah Nabi Adam? Dia yang hasad, dia yang dengki sama Nabi Adam, dia yang sombong, dia pula yang dendam. Itulah iblis, laknatullah alaih. Jadi kalau kita pendendam, Pak, alasanmu gitu dengan na'udzubillahimin, maka hilangkan. Walaupun orang marah orang jahat sama kita, asalkan kita dengan jahat, itu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini luar biasa. Ya, sifat orang pertama. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, itu yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Sifat-sifat yang baik itu tidak melakukan melampaui batas, ya. Tidak melakukan sifat-sifat orang yang mutanatti'un. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, makna secara global dari hadis ini. Al-ma'na al-ijmali bil hadis. Makna global dari hadis ini. Rasulullah penulis mengatakan, pensyarah kita mengatakan, yuwaddihun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ta'ammuqa fil asya'i wal ghuluwa fiha yakun sababul halak. Nabi SAW, kata beliau, menjelaskan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya melampaui batas, berlebih-lebihan, ya, berdalam-dalaman dalam perkara sesuatu hal, ya, dan melampaui batas jalannya menjadi sebab kebinasaan, halak. Wa muraduhu sallallahu, dan tujuan Nabi SAW menyampaikan hadis ini adalah an-nahyu an dzalika, larangan dari hal itu. Jadi ini larang. Kalau Nabi melarang, hukum asal larangan itu ulama usul fikih mengatakan al-aslu, ya, fil nahyi yaqtadil tahrim, ya. Hukum asal dari larangan Allah, larangan Nabi ini pada dasarnya memberikan makna bahwasanya hukum itu secara Islam, secara hukum fikih itu hukumnya haram. Jadi orang yang mempunyai batas itu telah melakukan perbuatan haram tidak boleh.
Maka kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak melampaui batas dalam perkara apapun. Ini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, dia karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La ilaha. Bismillah. Bismillah. Ya, kita lanjutkan kembali. Qala asy-syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab yang semoga Allah jaga beliau, munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab sebab yang kehancuran umat ini adalah ghulu, dan kufurnya umat manusia ini adalah karena ghulu terhadap orang-orang saleh. Itu diantara.
Jadi apa kesesuaian hadis ini terhadap bab yang dibahas? Beliau berkata, "Anna tanattu'a min al-ghuluwi al-manhi'i an." Sesungguhnya tanattu' ini bagian dari hulu. Tanattu' ini bagian dari hulu, melampaui batas yang terlarang dari. Karena hulu, tanattu' ini masuk ke dalam makna hulu, melampaui batas, dan ini dilarang. Karena di dalam hadis yang sebelumnya telah kita bahas, ya, Rasulullah SAW telah mengatakan, "Iyyakum wal ghuluw fid din." Jauhilah oleh kalian, ya, perkara melampaui batas atau ghuluw, melampaui batas dan dilarang oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak digunakan, karena tanattu atau ghuluw itu bisa dalam perkara akidah, bisa menyebabkan orang syirik, bisa juga menjatuhkan seorang ke dalam perkara bid'ah. Semuanya haram. Itu syirik, ya, dosa besar yang paling besar, ya, yang tingkatan keharamannya yang paling besar. Kemudian beliau berkata, "Wa yadkhulu fi dzalika at-tanattu'." Dan masuk dalam hal ini yang dilarang oleh Nabi ini, ya, melampaui batas fi ta'zimis shalihin, dalam mengagungkan orang-orang saleh. Jadi mengagungkan orang saleh kalau sewajarnya, sesuai dengan syariat, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Nabi SAW, tidak apa-apa. Bagaimana cara kita? Yaitu ihtiram, tauqir, menghormati, menghargai, mencintai orang saleh. Wajib mencintai orang saleh, itu wajib. Menghormati mereka wajib, ihtiram kepada mereka wajib, memberikan hak-hak mereka wajib, dan berbuat zalim kepada mereka haram. Begitu standarisasinya, begitu batasannya, seperti itu. Namun yang dilarang oleh Nabi SAW adalah melampaui batas. Contoh, kita wajib menghormati orang soleh, betul. Namun ada sebagian orang yang melampaui batas. Wah, karena menghormati orang soleh sampai dia sujud, diciumnya kakinya. Na'udzubillah. Ya, Rasul saja melarang orang sengaja berdiri, Pak. Dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Sengaja berdiri untuk menghormati seorang Nabi. Dan Nabi juga melarang al-inhina, itu gerakan akan rukuk, gitu ya, gitu ya. Itu dilarang dalam hadis tadi. Nah, jadi orang yang menghormati orang soleh itu wajib, benar, namun melampaui batas itu dilarang. Atau sampai, ya, apa namanya itu, sampai dalam berkah dengan orang soleh, tidak ada. Tabarruk kepada orang soleh itu tidak ada dalam Islam. Tabarruk yang ada itu hanya khusus sahabat Nabi, itu benar. Sahabat, ya, mengambil keberkahan dengan keringat Nabi. Karena keringat Nabi ini tidak kayak keringat kita manusia biasa. Karena Nabi punya mukjizat. Keringat Nabi itu baunya wangi. Kalau keringat kita minta ampun baunya, ya, baik. Dan tabarruk dengan keringat Nabi, dengan liur Nabi, dengan bekas minum Nabi, ini khusus untuk Nabi saja, tidak bisa dianalogikan, dikiaskan dengan siapa? Dengan selain Nabi SAW. Dengan sahabat pun tidak ada. Nah, ini melampaui batas luar biasa, ya. Bekas minum guru buta, guru jalan, ya, sujud, tidak boleh. Ini melampaui batas. Kemudian setelah mati, ya, dia lebih parah lagi. Ya, diapain? Diminta, guru ya guru kami, tolong kami, wahai guru, bina'udzubillah. Syirik. Setelah meninggal, gurunya dibangun, kuburannya megah-megah. Ya, na'udzubillah. Padahal Nabi SAW, ya, melarang kuburan dibangun.
Kemudian Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana Sahih Muslim, ya, hadis sahih dari Imam Muslim, ya Ali, la tada qabran musyrifan illa sawaita. Tidaklah, janganlah kau meninggalkan kalau kau jumpai ada kubur yang dibangun, ya, ratakan. Pada waktu itu Rasulullah telah menaklukkan kota Makkah pada saat Fathul Makkah. Islam sudah kuat, maka disuruh oleh Nabi Ali untuk meratakan apa? Kuburan. Kemudian Nabi memerintahkan Khalid bin Walid yang menghancurkan berhala, yaitu Uzza. Uzza itu pohon besar, pohon keramat yang disembah, yang dimintai keberkahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada jinnya, pohon itu bisa berbicara, orang ini pohonnya bisa berbicara. Ternyata pohon itu ada jin, ini bukan dalam tafsir, ya. Dalam tafsir ada jin, ya. Kemudian jinnya dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid, ya. Ini cerita yang diberikan oleh Allah. Ini luar biasa. Maka ini bentuk wudhu terhadap orang saleh setelah meninggal. Kemudian apalagi bentuk wudhu yang apa? Menjadikan kuburannya tempat keberkahan, ngalap berkah di kuburan, dan menjadikan mereka sebagai wasilah menuju Allah, bertawassul. Maka ini tidak dibenarkan, hadirin. Kita memang dianjurkan untuk ziarah kubur, memang betul, namun bukan tujuan untuk ngalap berkah, bukan untuk tawassulan, bukan untuk tabarukan, namun tujuannya adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang wafat itu. Bukan minta doa sama orang itu, ya. Orang itu yang butuh doa kita, ya. Apalagi doa anaknya yang soleh. Orang yang meninggal itu amat sangat butuh, Pak. Manalah doa anakku ini? Ini berdasarkan hadis saja, saudara. Terputus amalannya, tidak ada lagi amalan mereka yang sudah wafat itu. Di antara yang akan mengalir terus adalah sedekah yang mereka lakukan, pahalanya mengalir, sedekah jariyah, atau ilmu yang pernah diajarkan di dunia ini, ilmu yang bermanfaat. Makanya kita, ya, belajar ilmu, Pak. Kemudian kita ajarkan nanti kepada anak kita, kepada masyarakat, apalagi ilmu tauhid yang kita ajarkan, itulah nanti yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Ilmu baca Quran juga luar biasa, ya. Bagi kita semangat, ya. Ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang nanti akan mengalir kita. Atau doa anak yang saleh, ya, yang mendoakan anak yang saleh, yad'u lahu wa waladun salihun, dan anak yang saleh yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Ini yang diharapkan oleh orang tua. Siapapun orang tua, apa, termasuk Imam Syafi'i punya anak, beliau juga berharap doa anaknya. Imam Ahmad juga. Jadi ngapain kita minta doa? Mereka butuh doa. Ini yang Allah muliakan. Bentuk hulu terhadap orang saleh, dijadikan objek untuk berdoa. Pada doa itu kepada Allah, ini gak gantinya kepada orang saleh. Gak bisa kita langsung kepada Allah. Pada Allah nyuruh kita langsung. Ulumuni kata Allah. Doa langsung kepada Allah, langsung melalui perantara. Langsung aja. Ya Allah, Allahumma ya Allah. Ini enggak, ya. Wahai Syekh, tolong doakan kepada Allah. Seolah Allah tidak maha mendengar, ya. Perlu perantara syekhnya. Ini enggak betul, ya. Perbuatan yang seperti itu. Masyaallah muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan termasuk tarattu hulu itu adalah melampaui batas dalam mengakukan orang saleh ilal haddil ladzi yufdi ila syirk, kepada batasan yang akan mengantarkan kepada syirik itu. Ya, membangun kuburan, dalam berkah di kuburan ini mengantarkan kepada syirik. Kemudian terakhir yang Allah bilang dengan waktu yang ma yustafadu dari hadis, ya, apa saja pelajaran yang kita ambil faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, ada 3 di sini. Yang pertama,
al-hasu ala ijtinabi tanattu'. Anjuran dari Nabi SAW untuk meninggalkan tanattu', melampaui batas, fi kulli syai', dalam segala hal, termasuk iman. Jangan tanattu' ya. Alhamdulillah tanattu'. Biasa saja Pak, sesuai dengan kaidah aja. Alhamdulillah. Payah pula dia Pak ya. Dia sudah ini aja dulu. Gitu ya, dimakan pula pedas. Kenapa kok banyak yang makan cabai dia? Ini untuk melatih pedas ya. Gitu terus dia ya, enggak boleh gitu Pak. Jangan menyiksa diri. Agama ini mudah. Rasul katakan ad-dinu yusrun. Atau untuk membaca ain, ya ain itu biasa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebagian orang tanattu'. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dipaksakan. Termasuk tanattu', Pak. Ini termasuk tanattu' juga. Napas pendek, dipaksa-paksakan panjang, Pak. Iya, udah gitu deh. Habis suaranya. Napasnya pendek ya. Pakai irama panjang ya. Kita harus tahu kondisi diri kita ya. Kita napas panjang seperti ya seperti ya Syekh Rashid pula ya atau seperti Syekh Udes pula ya. Kita harus tahulah mengukur bayang-bayang. Kata orang Arab mengatakan rahimallahu ra'an ya ya'rifu qadra nafsi. Allah itu senantiasa merahmati seorang itu yang tahu kadar kapasitas dirinya gitu ya. Kalau suara kita gini, jangan gini Pak ya, nanti hasilnya tidak bagus. Ini ya, tanattu' dalam segala hal itu dilarang. La siyama al ibadat ya, terlebih lagi dalam perkara ibadah, jangan melampaui batas. Wa tabdiri sholihin, dan di dalam ya berinteraksi, memberikan penghormatan kepada orang soleh, jangan melampaui batas ya. Tentang dia orang soleh, dia tidak akan salah, kata nggak boleh. Itu termasuk anak wulu itu. Guru saya maha benar ya, na'udzubillah. Sama kayak Allah dong gitu ya. Allah yang nggak pernah salah. Kalau guru kita dianggap nggak pernah salah, sebenarnya sama lah dengan Allah. Na'udzubillah. Semua orang itu, kata Imam Malik itu, yang bisa diambil perkataan bisa ditolak, termasuk saya. Kalau nggak saya tolak gitu ya. Siapapun. Kullun, kata Imam Malik, setiap orang itu yu'khadhu wa yuraddu min qawli, bisa diambil perkataannya, bisa ditolak. Illa sahib ala kubur wa asyara ila kuburin, kecuali perkataan penghuni kubur ini dan dia menuju kepada kuburan Nabi. Artinya yang maksud, yang terpelihara, terjaga dari salah itu hanya Nabi. Sedangkan sahabat pun ada salah ya. Sedangkan para ulama tabi'in pun Imam pernah salah, nggak maksud. Artinya jangan kita fanatik ta'assub ya. Ini ada yang dimiliki Allah. Namun sahabat, ijma'nya sahabat, kesepakatan mereka itu hujjah ini. Tapi kalau personnya, pribadinya, tidak ada yang maksum. Ini masyhur muslimin ya Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga, al-hasu ala i'tidal, ala al-i'tidal fi kulli syai'. Anjuran dari Nabi SAW untuk bersikap adil, pertengahan dalam segala hal. Jadi kita mesti pertengahan, tidak melampaui batas dan tidak pula ya bermudah-mudahan, mudahanah ya. Tidak hulu, tidak ifrat, dan tidak pula tafrid. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, kata beliau, syiddatu hirsihi, besarnya ya semangat Nabi SAW ala najati ummatihi, untuk keselamatan umatnya. Kenapa Nabi sampai menginginkan itu Pak? Karena Nabi takut umatnya celaka. Nah, jadi ini tanda Nabi itu sayang kepada kita. Jadi kalau ada orang mengingatkan bid'ah itu bukan orang itu jahat ya. Ini salah Pak, ini bid'ah Pak ya. Karena orang itu sayang, dia takut orang yang melakukan bid'ah itu amalannya sia-sia dan dia terancam neraka. Dia sampaikan. Jadi orang yang mengingatkan manusia dari bid'ah, dari syirik gitu ya, itu tandanya dia sayang ya. Seperti orang tua yang masih negur anaknya ya Pak ya,
yang masih nyinyir sama anak, nak jangan ini, nak jangan itu, nak, ini berarti orang tua yang sayang. Tapi kalau orang tuanya udah cuek ya, nak mati-mati lah kata orang Minang ini, ya baiklah ya, nak peduli saya lagi ya, nak kamu kesana kesini nggak peduli, berarti pertanda orang tua nak sayang lagi. Tapi kalau orang tua masih mengingatkan anaknya seperti Nabi, kenapa Nabi begitu ya, mengingatkan sahabatnya, mengingatkan umatnya, karena Nabi sayang kepada kita. Begitu juga para dai, mengingatkan orang ini bid'ah, berarti dai itu masih sayang ya kepada mad'unya, kepada orang yang didakwahi. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian wajtihadu fil iblagh, dan kesungguhan Nabi sallallahu dalam menyampaikan ya, dalam menyampaikan dakwah ya, ancaman ini supaya umatnya tidak terjatuh ke dalam perbuatan ghuluwi. Makanya beliau ulang sampai 3 kali. Wa qala salasan, 3 kali. Ini adalah kesungguhan Nabi, keseriusan beliau, rasa cinta beliau kepada umatnya supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang akan menyebabkan kita kelak di akhirat celaka. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sudah selesai kita pada bab ini. Insyaallah kalau Allah masih panjangkan usia kita, pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk bab yang baru. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.